guys, apa kabar semuanya? Nih mana sinyalnya nih? Udah. Apa kabar semuanya? Ini nge-lag gak? Nge-lag gak? Aman. Oke, aman. Aku hari ini kebetulan tinggal satu scene dan rencananya aku pengen keluar tapi nggak tahu jadi apa enggak. Gitu guys. Kayak jadi jam 4 tuh, awalnya jam 4 cuman aku takut mepet waktunya. Jadi mumpung aku lagi break sekarang, mending sekarang aja. Gitu. Di luar lagi ada bazar, bukan bazar, itu acara anak SMK gitu loh guys. Harinya panas banget tuh, di sana panas gak? Enggak sih, di sini lumayan adem-adem aja sih. Pernah dikerokin nggak? Nggak pernah. Kemarin ada Sam ya, Fatbar tuh. Iya, kemarin Sam datang dan untuk kedua kalinya dia datang gak ngomong-ngomong. Tapi akhirnya dia tuh kayak nelpon manajernya dia gitu kan. Terus manajernya telepon aku. Terus manajernya bilang saya mau ketemu sama aku, cuman gak berani ngechat gue. Gak ngerti sih kenapa dia gak ngechat aku kan. Akhirnya dia ngechat, dia nanya aku di mana. Terus ya udah gitu. Terus aku sekalian ngambil sepatu ke tim 3, ketemu sama dia. Akhirnya hai gitu kan. Hai. Terus kayak ya udah, terus akhirnya aku gitu deh. Seneng gak ya? Tapi jangan di record ya, malu. Soalnya nanti dia tahu. Seneng banget jujur, kayak aku tuh kangen kan. Tapi aduh gak tahu deh, bingung juga harus ngomong kayak gimana. Cincinnya kemana? Nih. Kaku gak tuh? Kaku banget. Kaku habis. Yang bener-bener kayak awalnya kita saling sayang. Kayak bener-bener so sweet banget. Tiba-tiba kaku sekarang. Terus masih suka sama Sam ya? Dibilang suka sih enggak. Tapi kayak masih kangen aja. Suka sih kayak, ya suka kan tergantung ya. Fatbar gak tuh? Enggak sih, fotonya cuma itu doang yang di snapgram itu. Tuh beli kuku-kukuan itu di mana? Kayak lu, gue pengen banget kemarin kayak lu. Itu gue beli kuku-kukuannya di Shopee. Kan berempat ya tuh, Sam, San, Natali. Ya gue emang nunggu tuh sama Sam. Gak ada, soalnya kan kaku-kakuan gitu. Tuh di Jakarta makannya enak ya. Enggak, aku lebih suka makanan di Medan. Serum bulu mata aku pakai yang Lush, bos. Tapi ya begitulah. Aku nggak tahu menahu ya tentang Raisan, dan aku juga nggak mau ikut campur karena itu urusan keluarganya mereka. Aku nggak tahu. Walaupun aku temennya Sandra, jadi tapi aku nggak mau kepo karena itu urusannya mereka. Hari ini tag sama siapa? Ya seperti biasa sama Kishi Alvaro guys. Kemarin gak datang ke acara Om Pasha, enggak guys, soalnya acaranya malam. Terus aku juga, buat apa aku datang? Kan gue enak. Ada pengalaman first date yang lucu gak? Ada. Dan ya first date. Soalnya aku jarang dating sih, kalau misalnya aku dekat sama cowok tuh aku jarang keluar gitu loh. Ketemu di lokasi terus. Ada nggak ya? Tunggu deh. Yang lucu. Nggak lucu sih. Lebih ke romantis. Waktu itu aku first date sama Sam. Itu lebih kayak
Kayak gimana ya? Ini sakit banget nih gue ceritanya nih, mau denger gue. Jadi waktu itu first date sama Sam itu waktu kita tahun baru. Waktu kita tahun baru itu akhirnya aku date sama dia nih karena libur. Jalan lah. Aku di situ posisi belum terlalu dekat sama dia karena kita baru aja deket. Terus jadi kayak masih canggung-canggungan gitu. Tiba-tiba di jalan, di mall ya kan, dia ngerangkul aku, ngerangkul pinggang aku. Aku yang kayak gitu lah, ngerti gak sih? Kayak kaget gitu. Lah, gitu kan, kayak dia berani gitu lah ternyata. Dan ternyata bule itu gitu guys. Bule itu kalau misalnya di tempat umum tuh dia berani-berani aja gitu. Jadi kayak ngasih tunjuk ke audiens, ke orang-orang kalau misalnya nih cewek gue gitu loh, nih punya gue gitu. Jadi kayak lebih berani menunjukkan tingkah lakunya dia gitu. Ini ceritanya siapa? Ini Sam. Terus kayak dia tuh pegang kepala aku, anak kan dia tinggi ya, pegang kepala aku gitu. Salting sih ya. Terus kayak butterfly gitu loh di perut gitulah. Terus ya gitu, itu sih first date yang paling gemes. Soalnya kalau first banget nih, aku tuh pernah sama yang si Faris. Itu aku first date-nya itu pergi ke Kokas. Terus biasa aja karena kita masih bocil, malah malu-maluan gitu, nggak jelas gitu. Terus ya itu doang sih. Boleh tuh sih tapi juga kadang suka ghosting karena dia tuh kadang kayak mikir lebih realistis gitu lah. Apalagi kalau misalnya udah LDR tuh dia langsung kayak kayaknya gue udah nggak bisa bareng sama lo deh, udah gitu. Tuh Kisha bucin nggak dulu? Bucin sih, cuman ya bucin. Siapa yang nggak bucin? Tapi karena memang kita beda plot waktu itu dan jarang bareng, jadi kayak jatuhnya kayak nggak pacaran aja gitu. Karena aku juga di situ posisi baru kenalkan sama Kisha dan pacaran, terus kayak kita tuh terlalu terburu-buru sih waktu itu sebenarnya. Aku ngerti juga kenapa, karena terlalu terburu-buru gitu. Pas udah gak pacaran jadi satu sih, nah ya itu kan sebel. Jam 4 jadi live. Enggak guys, aku live sekarang biar gak terlalu mepet. Ini mumpung aku lagi break makan. Tuh cowok DJs yang asik buat diajak curhat siapa? Siapa ya? Clay sih, Clay. Jadi gitu deh. Terus sekarang kayaknya Kisha-nya bucin banget atau apalagi sama kamu ya. Sebenarnya bukan bucin ya, cuman kayak mungkin karena memang dianya udah gak punya pacar, akunya juga gak punya pacar. Jadi kayak lebih enjoy sih jatuhnya, lebih ke enjoy aja gitu buat mengekspresikan diri sendiri gitu loh. Sekarang lebih sweet sih ya, memang kayak dia tuh lebih kena gitu loh, ngerti gak sih? Kayak lebih kena di ya gitulah. Aku tuh pacaran sama Kisha itu sebenarnya 1 bulan. Abis itu putus, balikan lagi waktu itu sempat. Nah yang aku publis itu yang balikan kedua sebenarnya, baru putus lagi. Jadi pas 2 bulan. Jadi tuh balikannya tuh gak lama gitu loh. Gimana sih? Ini kita pacaran nih, pertama kali pacaran tuh bulan Juli. Iya bulan Juli. Sampai berarti sampai Agustus, ya kan? Terus putus, balikan lagi. Putus lagi di 8 Oktober tuh. Gitu guys, jadi cerita sebenarnya. Gitu. Tuh positif vibe banget saat-saat itu. Terima kasih. Kapan itu jalan-jalan masa mau sama Jakarta? Aduh gak tahu deh, aku syuting.
8 Oktober tuh yang benar-benar udah putus. Iya, 8 Oktober tuh yang benar-benar udah putus dan dia sama Saski kan. Nah, itu aku ya udah gitu. Kalau yang sebelumnya itu tuh putus gimana? Putus kayak karena miskom gitu loh. Jadi jujur banget kalau boleh jujur, aku juga waktu itu bocil dan masih kurang ngerti ya apa itu pacaran. Masih kita tuh saling nggak ngerti satu sama lain, makanya agak agak gimana ya, pacarannya tuh agak jelek gitu guys, agak enggak enggak berhasil gitu. Tapi kesini-sini kan ya kita mendewasakan diri ya, terus belajar menjadi yang lebih baik gitu. Tapi kan kenal Dejes awalnya ya ada rasa, kalau nggak rasa kenal dia alhamdulillah. Ya putusnya itu karena aku juga masih, jujur aku juga masih bocil pikirannya, Kisah juga masih bocil pikirannya, dan malah nggak bisa ngalah satu sama lain gitu loh. Gitu. Nggak bisa, eh, pokoknya kayak miskom, terus karena juga masih belum bisa ngertiin perasaan satu sama lain juga. Jadi belum bisa berpikir dewasa, belum bisa berpikir mateng dan jernih, belum bisa mikir santai gitu. Kalau sekarang kan mikirnya alhamdulillah aku tuh sekarang lebih ke santai aja sih kalau punya masalah. Kayak santai-santai gitu. Yang di lapangan kan tuh putus nih. Iya, yang di lapangan basket tuh yang dia narik tangan aku. Tuh aku putusin di situ. Lucu deh kalau kita cerita-cerita tentang yang dulu-dulu tuh. Bismillah kayak aku karena mengganggu. Emang mereka kayak gimana? Mungkin kalau nggak tahu rasa nggak tahu aja, alhamdulillah kalau gitu. Seandainya Ica bisa ngeluhin hati lu, lagi tuh nggak ada niatan balik sama nih. Tuh gue nggak tahu ya guys, soalnya kan tahu sendiri bagaimana. Riwah deh urusannya. Siapa sih Ica tarik tangan tuh di lapangan itu udah putus ya? Iya. Belum bisa dulu mendewasaan diri lalu bertemu kembali kan tuh. Yoi. Insya Allah. Tapi gak tahu. Kayak Ari sama Vio kok pacarnya lebih dewasa gitu, padahal Vio juga masih bocil sama. Karena mungkin Arinya dewasa. Nah kalau aku sama Kisha bener-bener satu umur gitu loh, beda sebulan doang, dan pemikirannya mungkin waktu itu juga belum dewasa, dan aku pacaran pertama dan Kisha itu pacar pertama aku, jadi ngerasa kayak gimana gitu, ngerasa kayak nggak mau salah satu sama lain gitu, beda pendapat gitu-gitu loh, ngerti lah. Ayo guys kasih beans. Kalau sama Sam itu kan aku deket sama Sam itu setelah dari Kisha. Itu sekitar 2 bulanan baru aku deket sama Sam. Deket sama Sam itu, iya deket. Terus akhirnya dia juga ternyata bucin abis kan. Ya udah gas aja lah. Berarti itu tuh putus sama Ica bukan kan aku udah bilang, karena memang kita bocil dan beda pendapat aja, bocil, ngerti gak sih? Satu moon yang guys aja satu star. Oke. Singliron yang jatuh berdua kapan tayang? Gak tau deh. Besok malam ya. Soalnya ngobrol sama Sam nggak tuh, nggak ngobrol yang banyak gitu, cuman kayak terus kayak gitu doang, kayak lo kemana gitu. Biasanya kalau cinta pertama itu gak bisa dilupain lo, tebel tebel aku banget loh. Kalau kalian nggak punya beans tetap terus lakukan bisa satu juga. Maksudnya
Tuh suka sebelah kan? Enggak. Tuh dulu suka sama Kisha tuh karena lagu Jatuh Cinta ya? Enggak. Aku itu suka sama Kisha emang karena udah aku incer dari awal. Aku udah ngincer dari awal syuting. Udah ngincer dari awal syuting guys. Cuman dia nggak tahu aku suka sama dia. Nah akhirnya waktu dia tahu, itu deh. Dulu yang suka tuh aku duluan. Yang suka tuh aku duluan. Jujur ya, aku tuh dulu tuh tipe cewek yang lebih suka kalau aku duluan yang suka sama cowoknya. Gitu. Aku tuh suka yang kayak gitu dulu. Lebih suka kalau aku duluan yang suka sama cowoknya. Nah jadi aku duluan yang suka sama Ica. Aku incar dari awal. Dari awal syuting banget guys. Dari awal. Terus kita syuting itu bulan Maret, awal syuting promo 3 hari. Itu aku udah ngincar. Terus tiba-tiba kita libur COVID kan, libur COVID 2 bulan tuh. Dia sering telepon aku malam-malam. Terus balik lagi syuting, dia nggak tahu kalau aku suka sama dia. Terus akhirnya kayak aku kan nemenin dia kemana-mana, akhirnya baru dia tahu aku suka. Nah aku tuh dulu tuh nggak suka kalau dideketin cowok duluan, nggak suka. Aku yang deketin. Aku maksudnya harus aku yang suka duluan. Kalau sekarang tuh yang kayak ya udah kalau mau deketin duluan nggak apa-apa, gue deketin duluan juga nggak apa-apa gitu. Lebih ke balance aja sih. Terus dulu sahabatan apa pacaran sama pacaran? Gitu. Ica tahu kalau Ratu suka dari siapa? Dari Bulan. Bulan tuh cepu. Waktu itu dia bilang, Cak, lu tau gak kalau kakak gue suka malu gitu. Waktu Ica anterin aku syuting di Cakra. Jadi waktu itu sempat Ica nganterin aku syuting. Awal-awal syuting tuh Ica nganterin aku. Dia nyetir sendiri kan. Terus tiba-tiba waktu aku lagi buka pagar, itu kan aku turun. Si Bulan tuh ternyata ngomong di mobil. Lu tau gak, si Ratu kan suka malu gitu. Nah aku balik ke mobil tuh kayak mereka udah pada diem-dieman gitu. Nah yaudah akhirnya aku gak mikir apa-apa. Tiba-tiba besok paginya dia ngomong, gue tahu kalau lu suka sama gue, bla 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 gitu. Terus kayak ya udah. Confess sih, dikonfesin orang lo memang kenapa gitu. Aku bilang gue suka sama lo, cuman gue nggak peduli lo mau suka balik gue apa enggak, yang penting gue udah ngomong kalau gue suka sama lo, terserah sih mau kayak gimana gitu kan. Tiba-tiba kayak beberapa minggu kemudian dia nembak, lo mau jadi pacar gue gitu. Tuh kalau cerita masa lalu kayak freak banget gak sih? Iya men, freak banget dan alay dan jijik dan lebay tau gak? Ilok drama tau gak? Drama menjijikan. Tapi jujur Ratu tuh tipe orang confess gitu gak sih kalau suka sama orang? Iya aku confess. Waktu sama Sam pun, jadi tuh orang bilang sama aku kalau Sam suka sama aku kan, tapi aku nggak denger dari Sam langsung. Nah di situ aku udah pede tuh, oke. Karena kebetulan gue juga suka sama dia nih, karena dia juga suka sama gue, ya udah. Gue nggak peduli dia mau confess apa enggak, gue yang confess duluan. Akhirnya aku confess duluan, gue bilang, Sam gue suka sama lo malam itu tuh. Terus aku langsung chat dia tapi nggak usah dipikirin ya. Tiba-tiba dia ngomong, iya gue juga suka sama lo lagi. Itu udah deket sih btw. Dia ngomong gini, ya aku udah suka juga sama kamu. Cuman dia nggak pernah mau. Jadi tuh dia tuh pernah cerita sama temennya. Jadi temennya cerita sama aku. Dia cerita sama temennya waktu aku belum confess sama dia tuh. Dia tuh sering ngikutin aku ke set dan ngeliatin aku gitu guys. Ngeliatin aku. Dan dia cerita sama temennya, Kak, itu cewek lucu banget gitu-gitu. Lucu banget. Dia cerita sama temennya gini. Jadi gue ngikutin si Ratu nih ke set. Terus dia tuh kayak salting gitu asal ada gue di set. Lucu banget tau gak sih? Terus gue suka main-mainin alis gue gini-gini gitu. Dia cerita sama temennya gitu. Terus aku tuh kayak tiba-tiba anjir ternyata dia udah suka duluan sama gue gitu loh. Pas balikan sama Ica, siapa yang ngajak balikan tuh? Ica apa tuh? Ica. Kan kalau sama Ica tuh aku confessnya bukan sama orang yang suka sama aku. Ica dulu awalnya gak suka sama aku. Cuma karena aku dia suka, dia suka juga gitu loh. Kalau sama Sam beda. Aku dengar dari orang kalau dia suka sama aku, jadi aku pede memberanikan diri untuk ngomong sama dia kalau aku suka sama dia. Ternyata dia nggak ngomong, nggak kok gue nggak suka sama lu. Dia malah ngomong gitu, kita temenan aja. Dia malah ngomong gitu kayak ngerjain aku gitu. Dan ternyata usut punya usut, setelah sekian lama kita deket, baru deh semuanya terbongkar. Ternyata dia itu dulu suka ngeliatin aku dan suka salting gitu loh. Yang ngajak putus aku.
Terus sekarang yang paling dekat lokasi selain Kisha siapa tuh? Nadia. Berarti mantannya aku cuma Ica doang. Kalau misal sama Sam itu nggak ada kata-kata pacaran, tapi we have something gitu loh. Ya 6 bulan lah. Maksudnya saling menjaga satu sama lain dan nggak deket sama orang manapun walaupun kita nggak pacaran, tapi komitmen sih jatuhnya. Itu udah balikan sama siapa gue? Jomblo nih bos. Tuh balikan sama mantan bukan berarti nggak baik ya, mungkin emang bisa. Nah ya itu kan berarti nggak baik ya. Jadi kalau misalnya ada nanti yang mikir kayak memakan omongan sendiri, halo, setiap waktu orang tuh bisa berbeda guys. Itu ngerti lah, kayak setiap waktu orang tuh bisa berbeda. Terus Tuhan bisa bolak-balikin hati manusia. Terus kayak orang tuh nggak selalu sama, ya gak sih? Terus spill cara Ica ngajak tuh balikan dong. Nggak ada dia kayak balikan. Tuh kalau bisa berteman sama sahabat sama Ica. Aku berteman sama Ica sekarang itu karena apa? Karena dia juga udah nggak ada orang kan. Jadi kalau kemarin-kemarin kan nggak, kemarin malah aku biasa aja kayak ya udah, karena dia juga punya pacar dan aku juga menghargai pacarnya. Kalau sekarang kan dia nggak punya siapa-siapa, jadi nggak masalah dong kalau kita sering ngobrol dan sering main bareng. Ya kan, pacaran untuk komitmen. Sejauh ini sekarang Ica memperlakukan tuh gimana? Baik banget sih, baik banget. Kayak beda banget sama yang dulu, bener-bener 360 derajat bedanya. Nge-treat aku baik. Aku nggak bakal kali deket sama dia kayak gini kalau misalnya dia masih punya seseorang ya. Nggak bakal kali aku kalau kayak gini kan sekarang kayak ya udah kita juga sama-sama aman gitu kan. Lalu udah sukses lupa Fahmi sama Sasimo lagi. Apa ya maksudnya? Tuh yang dimaksud pernah hubungan layar sama bulu itu Sam ya? Yoi. Anggap ya kalian semua tuh satu circle di sana dan anggap jadi super. Nah iya itu. Jadi sama-sama nggak pasangan gitu. Iya. Jadi sekarang kita bestie. Sekarang Ica so sweet. Masa iya orang punya pacar kita liatin kan nggak kita. Ya masa aku juga ngobrol sama Ica, aku temenan lagi sama Ica tuh juga baru akhir-akhir ini kan. 2 bulanan ini, tapi kan di situ posisi dia udah nggak ada siapa-siapa, jadi nggak masalah dong kalau misalnya aku dikatain orang ketiga, aku dikatain caper, aku dikatain Sasimo, aku dikatain PHO, no offense dong lah. PHO dari mana? Aku bener dong, aku berteman sama cowok yang nggak punya siapa-siapa, bener nggak? Like ya udahlah ya. Kayak kecuali itu cowok punya cewek terus kita deketin, kita menje terus kayak aku juga sekarang plotnya sama Ica. Ini dia nggak punya pacar jadi aku bisa lebih fun gitu loh ke dia, bisa lebih enjoy gitu. Kalau punya pacar juga aku biasa aja. Terus kecuali dia punya pacar tuh aku nggak mungkin kayak gitu. Lagian kayak guys, kita juga punya perasaan guys. Jangan gimmick kayak sama Simon. Simon tuh kenapa ini? Gak kenapa-napa. Gak apa tuh lebih ada melihat harus anti paparazi. Bul, casan gue bul. Colokan gue kemana?
Allahu Akbar. Tuh sekarang kalem ya. Iya kan, ngerasa gak sih sekarang tuh aku udah gak terlalu petakilan kayak dulu, gak lompat sana lompat sini. Gak tahu deh kenapa aku juga lebih seneng kayak gini. Dulu kan fun gitu ya, kalau sekarang tuh lebih enjoy. Lebih enjoy aja sih bawaannya. Gemes. Kayak itu lebih bagus sekarang ya. Ya, iya sih. Jadi kisah kembaran bertiga. Yoi, naga Pride, kita suka naga. Jadi kita kisah kembaran bertiga. Tapi si Emil tuh ada beda dikit. Tapi masih satu versi gitu loh. Jujur kalau nggak tahu rasanya emang nggak tahu deh. Just terima kasih. Seneng banget. Dia emang gak mau salah lapis. Titisan brokoli prik. Takut. Tuh kamu pasti Teflon cantik banget tuh masih. Terima kasih. Ngantuk guys. Udah makan belum? Udah dong. Aku berdansa di ujung gelisah. Manakala tatap matamu bagai busur panah. Kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan, cintamu masih tetap nafasmu, wangi hiasi suasana. Saat ku kecup manis bibirmu. Anjir gue ngakak banget, gila. Udah lah. Vibes. Takut. Lihat awan di sana. Udah gue udah nggak bisa nyanyi lagi guys. Trauma. Mending sekarang kita nyanyi lagu ini. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Anjay jadi runtuh apa nih?
Awas nanti jatuh cinta. Menyanyi lagu ini. Pada suatu masa keadaan dunia penuh bahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, hero yang ada, hero manusia. Penyelamat bumi. Penyelamat bumi. Ding 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 ding. Alien datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Boy. Deng deng deng. Jokowi. Deng deng deng. Ying. Ya. Gopal. Dan superhero kita Boy. Tim Bubadi Bako. Buat baik dibalas koko. Apa masalahmu, kami sedia membantu. Ini kalau nyanyi yang versi adudunya. Pada suatu masa keadaan dunia penuh bergaya, ancaman dari kita ini. Apa sih? Pokoknya gitu deh. Induk ayam dikejar musang, anak ayam cari induknya. Ibu ayam berlari, terus lari dan ditangkap musang. Anak ayam mencari, terus cari ibunya yang hilang. Oh kasihan, aduh kasihan. Hari ini hari goreng pisang, kena bagi 2 ringgit seorang. Jangan beri 1000 alasan, bagi saja duit pada kami. Goreng pisang, pisang goreng. Ngap goreng pisang. Pagi ini kita makan pisang goreng. Mari semua rakan dan taulan, Boria suka-suka kami rendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Bila kita mesti hormat sesama kita. Tanam ubi, tak perlu dibaja. Orang yang berbudi, kita berbahasa semarakan hari ini. Kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan lerak kaki. Kita nyanyi lagu damai. Sholat jangan lupa. Tiang ugama. Naik kereta api, turun barang tembak. Kalau tak hati-hati, kita akan terjebak. Semarakan hari ini. Kita nyanyi ramai-ramai. Lagu Dipavali gimana? Dipavali ini ya Dipavali fanakam la la na 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 na. Itu kamu gimana ya awalnya, aku lupa. Jika ada yang paling sayang. Terus
Oh tunggu. Gimana? Tunggulah. Gimana sih? Selalu ada untukmu. Itu nggak nyampe. Suara lagi serak guys. Gimana sih awalnya gimana dulu? Tunggulah. Aku sebentar di sini. Ku kan terbang dan kembali. Oh ya, tunggulah aku sebentar di sini. Ku kan terbang dan kembali. Terus menggapai bintang yang paling terang. Jadi mahkota untukmu. Dengarlah bisikanku, puisiku. Ku petik bintang. No, ku petik bulan untuk jadi alergi sama bintang, alergi. Ulang. Tunggulah aku sebentar di sini. Ku kan terbang dan kembali. Ku petik bulan. Gimana? Ku petik bintang. Oh ya, ku petik bulan yang paling terang. Jadi mahkota untukmu. Terus, meski jaraknya berjuta cahaya, ku kan apa? Terlalu mudah untukku. Terus gafal. Karena ku tahu setiap waktu sangat lebih berharga denganmu. Dengarlah. Gimana? Si Kara tuh ada. Capek gue dengernya. Dengarlah bisikanku, puisiku yang paling sayang itu diriku yang berjuang untuk gimana? Jika ada yang paling sayang itu diriku. Selalu ada untuk selalu ada untukmu. Itulah nyampe pulang. Selalu ada untukmu. Itulah nggak nyampe. Selalu ada. Diam ya Allah. Gue capek, dengernya gue capek. Itulah diriku Habis lo makan yang berjuang untuk setia. Itu aku. Gimana sih? Udahlah. Karena yang paling berharga itu kamu. Janam. Judul baru ayah. Terus
Kalau lagu yang sering nyanyiin Ica tuh sekarang apa ya? Oh ini. Gimana sih? Jodoh pasti bertemu. Gitu. Jika aku bukan jodoh, bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Aku gak nyampe. Jodoh pasti bertemu. Banyak yang bilang sekarang suara aku jadi bagusan. Iyalah, diajarin anak Pasha Ungu. Dia kadang suka komen kalau aku tuh nyanyi ngasal. Komen dia, bisa gak sih lo kalau nyanyi yang bener? Dia kayak nggak tenang gitu hidupnya. Akhirnya dia ngomong gini, nyanyi tuh gini. Akhirnya diajarin terus kayak ngulang-ngulang gitu deh, jadi bisa. si takut Run Besti nanti dihujat. Takut. Aku sekarang udah kayak fucked up banget. Takut Run Besti dihujat, pasti abis ini dihujat karena dibilang caper sama cowok orang. Dihujat. Ada yang ngomong begitu, gue tabokin lo satu-satu. TBL, takut banget. Santai guys, dihujat bukan salah kita. Run Besti, ada ngabers. Bentuk cinta. Gimana awalnya? Cinta kita melukiskan sejarah. Kok gitu sih suaranya, kok jadi dangdut? Menggelar cinta yang gimana sih? Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita viral. Menggelarkan. ada kok, ada lagi yang gue hafal nih, ada lagu yang gue hafal nih. Gak akan request dulu deh. Ramadan tiba. Gak hafal lagu It's Only Me. Bentuk cinta gimana lagunya, gue lupa. Oh lagu ini nih. Gimana lagunya? Rambut. Enggak asik lagunya, enggak asik. Aku enggak suka. Nih. No. Lagunya papanya Kisha aja tuh yang kemarin kita nyanyi sama Sandrina tuh lagu apa tuh? Terlalu cinta. Nah, awalnya gimana? Ku ingin kau tahu, diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk sekejap saja. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk
untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Lupa nyampe. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Kau yang pernah singgah di sini, ada cerita yang dulu kita apa? Tak mampu ku lagu ini aduh lupa lagi yang di TikTok itu yang sedih banget yang Vanessa tinggal tuh, banyak yang ngedit pakai lagu itu. Apa sih? Gara-gara lu Kisha sama Saski putus, gara-gara sama Saski putus. No offense Rafli, gue tandain loh, sumpah demi Allah, bukan gara-gara gue. Ini untuk hanya satu untuk selamanya. Ku tak Kayak tuh, tolong hadap lu tiduran aja. Ku tak melihat dari sisi sempurnamu, tak peduli kelemahanmu, yang ada itu cinta, karena hatimu cintaku. Tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa hanya dirimu. Telah terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganku. Sungguh indah cintaku. Bukan lagu itu loh guys, ada bukan lagu itu yang lagunya itu sedih dan sering di edit buat lagunya Vanessa Angel itu. Si Sarah satu lagunya gimana? Dia itu lagu lama gitu, lagu lama. Angin, bukan itu. Bukan yang angin datang kasih kabar. Angin datang kasih kabar. Yang di cover sama Rambut Gondrong tuh yang enak banget sumpah. Yang di cover sama yang Rambut Gondrong. Sana gua kok pada hilang ya? Apa ya? Ada yang lagu lama itu.
Bukan. Tanpa berpamit. Bukan itu. Aku titipkan. Bukan itu, tapi yang cover si Zidane ini ada, yang lagi viral juga. Yang cover Zidane. Nah iya, yang rambut gondrong si Zidane itu. Haci anak yang sebatang kara. Sampai jadi debu. Gimana tuh lagunya? Iya yang bui. Iya bener yang bui. Gimana woi? Bui jadi permadani. Aduh. Bui jadi permadani. Gimana lagunya itu awalnya woi? Iya yang bui. Hah? Gimana woi awalnya? Gini. Diam. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang. Akhirnya ketemu lagunya. Sumpah gue suka banget lagu itu, gila. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bulan. Yang apa? Kok seperti bulan? Kenapa yang lagu enak-enak pasti ada kata-kata bintangnya? Papa batuk. Yang kau ucap dalam janji cinta, ya kan? Popo paregoy. Cinta tak ada yang tahu tuh awalnya gimana? Bulan kayak Popo nggak tuh, mirip sih itu 11-12. Udah lama saling tahu. Gimana caranya itu ngomongnya, woi? Kakak bisa FN ini, woi. Tolong, Bigo. Gak bisa FN ini. Iya, refnya gimana refnya? Jatuh cinta seperti air mata. Gimana sih, Bu? Jatuh cinta seperti air mata, jatuh mengalir. Oh, lagunya Akila, ngomong dong dari tadi. Begitu saja, dilawan susah, dihindari tak bisa. Lunya yang lemot anjir, makasih. Iya udah tahu. Tujuh kobata, ada 7 kobata. Nana.
Jauh konflik. Gimana sih lagunya Kak Ros yang pohon pisang? Melodi pohon pisang. Melodi daun pisang, na 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 na. Oh, memori daun pisang, na 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 na.